Kunjungan pengurus Ahlul Bait Indonesia atau ABI ke kantor pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah pada 7 Juni lalu adalah peristiwa penting. ABI adalah salah satu ormas Islam Syiah, sementara Muhammadiyah salah satu ormas Islam Sunni. Sunni dan Syiah adalah dua kelompok besar utama dalam dunia Islam. Karena itu, kunjungan pengurus ABI ke kantor Muhammadiyah bisa diartikan sebagai upaya membangun persaudaraan itu. Ketua Umum ABI, Habib Zahir bin Yahya, mengatakan tujuan kedatangan perwakilan ABI adalah untuk bersilaturahmi. Ia berharap ABI bisa mendapat kesempatan seperti Muhammadiyah yang berkontribusi bagi bangsa, terutama di bidang sosial dan pendidikan. Ia juga berharap Muhammadiyah turut mendukung hak-hak asasi Muslim Syiah dalam hidup dan mengamalkan ibadah sesuai keyakinan yang setara dengan warga lainnya. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduhu nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Pertanyaan Sunni Syiah sama saja atau tidak? Jawabannya tidak. Sebelumnya kita sudah bahas itu masalah Sunni Syiah dari segi akidah, beberapa video kita buat. Nanti dilihat di sana juga itu. Di akidah yang sangat bertentangan dengan Islam. Yang kedua juga, kenapa mereka tidak sama dengan Sunni? Sunni itu Islam, sementara Syiah tidak Islam. Dari segi akidah bukan lagi Islam. Furu'iyat itu yang jadi kesepakatan ijma umat Islam, bahwa nikah kontrak atau mut'ah itu adalah haram. Sempat dihalalkan setelah diharamkan bersama-sama dengan keledai. Dihalalkan kembali selesai perang dari kabilah perang dengan kabilah Bani Saqifah dari suku Taif. Maka di situ ada segelintir sahabat yang minta izin supaya diizinkan oleh Rasul nikah kontrak atau mut'ah. Maka diizinkan, jelas itu dari Allah selama 3 hari. Seperti mana kisahnya terdapat dalam kitab Mishkat. Khulasa, setelah 3 hari, maka ditutup pintu kehalalan itu sampai hari kiamat. Terus dari kalangan sahabat ada satu saja yang saat itu riwayat ini belum sampai kepada beliau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Sempat beliau menganggap bahwa nikah kontrak atau mut'ah itu adalah halal. Tapi setelah riwayat ini sampai kepada beliau, maka beliau cabut fatwanya tadi. Maka kesepakatan ijma qauli, seluruh ulama umat Islam yang hak bahwa nikah kontrak yang dalam agama Syiah itu, kita jangan bilang agama Islam, dia bilang apa? Agama Syiah mereka halalkan bil ijma qauli, haram hukum. Faham tidak? Maka yang menjadi ijma qauli dalam usul fikih itu ijma qauli. Kalau ada yang mengingkarinya, misalkan keputusan tadi dibilang haram, terus ada yang menghalalkannya, maka orang yang menghalalkan jadi kafir.
Yang berikutnya, apakah mereka boleh terlibat dalam dunia pendidikan sama-sama dengan orang-orang Sunni Islam yang disebut dengan Sunni, istilah Sunni? Jelas tidak bisa. Agama mereka berbeda, ajaran dalam agama mereka dengan ajaran dalam agama Islam yang murni itu berbeda. Mereka menggunakan nama Islam itu hanya sebagai kedok untuk menipu. Orang tertipu menganggap itu Islam. Maka jangan sampai kita terkecoh, tertipu. Karena sekarang tidak sedikit mahasiswa dan mahasiswi yang termakan doktrin Syiah itu tertipu, sehingga mereka nikah hanya dalam masa 1 bulan. Ya sebenarnya jangan dibilang nikah juga, saya ralat. Jadi zina modern itu, zina dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, bisa juga 1 minggu. Paham tidak? Kalau ada organisasi yang beranggapan, yang kerjasama dengan Syiah untuk membangun dunia pendidikan, jangan diikuti itu organisasi. Karena tidak bisa. Kalau dari segi kemanusiaan, memang kalau kita mau bangun sisi kemanusiaan, jangankan Syiah, anjing saja sebagai seorang manusia harus punya kasih sayang sama anjing, sama binatang-binatang, selagi binatang itu tidak membuat kamu mudorot. Dari sisi kemanusiaan, kalau tidak diganggu ya jangan diganggu. Tetapi membangun dunia pendidikan, misalkan pendidikan agama Islam, terus lewat kerjasama nanti di sana muncul anggapan bahwa Islam dan Syiah itu sama saja. Ini jelas-jelas membahayakan generasi berikutnya. Ya, yang terlibat sekarang juga bahaya, sebab mereka nanti dosanya itu namanya dosa jariah. Dosa apa? Dosa jariah. Jadi ya jangan diikuti organisasi seperti itu. Paham tidak? Kesesatan Syiah itu, kekafiran Syiah bukan lagi abu-abu sebenarnya. Cuma karena kita di Indonesia ini umumnya dari kecil hanya ngaji di TPA. Ngaji apa? Ngaji TPA. Guru ngajinya juga kasihan. Ngajinya, ajarnya alif bata. Sampai SD, SMP, SMA, pendidikan agama kita sangat minim. Mengajarkan, mendapat pelajaran agama Islam dari segi akidah itu tidak usah sampai mendalam, garis-garis besar saja itu yang supaya menjadi barometer bagi kita membedakan mana Islam, mana bukan, mana garis lurus, mana garis bengkok, mana yang salah, mana yang betul. Kita tidak dapat. Kita sebelum di pesantren juga kita sekolah toh, SD, SMP, SMA. Apalagi kabar-kabar pendidikan agama Islam sudah mau dihapus lagi. Tidak tahu sudah dihapus atau dalam wacana. Zaman dulu pelajaran agama 2 jam. Berapa? 2 jam. Saya tidak salah itu. Dalam 1 minggu kan? Hah? Dari mana kita bisa paham akidah kita? Sehingga sebab pendidikan agama orang Indonesia itu, Muslim Indonesia, yang sangat-sangat memprihatinkan. Menyebabkan rata-rata Islamnya itu Islam golput, tidak berpihak.
Kenapa tidak berpihak? Karena tidak punya kapasitas untuk memilih, menentukan pilihan. Dari kecil itu. Maka ini PR kita sama-sama, orang tua dan ulama-ulama, kerjasama. Orang tua dan ulama-ulama Sunni kerjasama untuk menyampaikan ini berita. Jadi jangan terkecoh, kasihan anak-anak. Paham tidak? Tidak sedikit yang belajar berangkat kuliah. Pulang-pulang sudah hamil. Kenapa? Boleh kan nikah 1 bulan? Itu bersama dengan akidah kita berbeda, juga furu'iyat berbeda. Sudah satu lagi saya sampaikan baru sudah. Mereka dalam azan juga salah lain. Jadi azan buatan mereka, itu syariatnya mereka, bukan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saya dengar langsung di salah satu masjid di Pakistan. Di mana? Setelah itu, jadi azannya itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyan waliyullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Ali ada wali Allah. Jadi ada penambahan. Karena mereka dalam mencintai Ali itu sangat berlebihan. Kita cinta Ali, tetapi kita cinta Ali sebatas sahabat. Allah suruh mencintai Ali, Rasulullah suruh mencintai Ali. Tidak lebih dari itu. Tidak kita berlebihan dalam mencintai Ali. Orang yang cinta Ali berlebihan. Nabi telah sampaikan dalam sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang cinta Ali berlebihan, maka orangnya jadi orang ahli neraka. Yang benci Ali juga jadi ahli neraka. Jadi perumpamaan Ali, Nabi sabdakan itu Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi Isa alaihissalam. Terlalu mencintai seperti orang Nasrani, jadilah ahli neraka selama-lama, sehingga menderajatkan Nabi Isa, menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Terlalu membenci Nabi Isa alaihissalam seperti orang Yahudi, jadi ahli neraka selama-lamanya. Maka yang selamat siapa? Orang Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga orang yang terlalu mencintai Ali sehingga menempatkan Ali derajatnya itu terlalu berlebihan, yang kita bahas sebelumnya, jadikan Tuhan, na'udzubillah dan sebagainya, maka jelas jadi ahli neraka selama-lama. Terlalu membenci Ali berlebihan seperti sebagian pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu, juga jadi ahli neraka selama-lama. Orang jadi ahli neraka itu apa? Orang Islam. Kafir, maka jangan bilang Syiah itu Islam. Yang selamat siapa? Ya orang Islam yang dijuluki dengan Sunni. Sunni. Cinta Ali tidak berlebihan. Cinta Ahlul Bait tidak berlebihan. Jadi maksudnya tidak berlebihan di situ ya sesuai dengan porsinya, tidak tambah-tambah bumbu. Paham ya? Khulasa, Syiah bukanlah agama Islam. Yang Islam adalah Sunni hakiki. Sunni apa? Islam itu. Kalau Syiah bukan, jangan bilang Syiah itu Islam, tidak boleh. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.